Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febianti ingin menjawab beberapa pertanyaan tugas 1 dari tutor. Untuk jawaban nomor pertama, dalam logika, term adalah unsur dari dasar suatu proposisi yang menyatakan suatu objek atau konsep. Term berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam proposisi. Pada hakikatnya, term terbagi dalam beberapa jenis. Berikut adalah 3 macam jenis dan beserta penjelasannya. Yang pertama, term umum general term dan term khusus atau particular term. Term umum mencakup banyak individu atau objek. Term khusus hanya menunjuk pada satu individu atau objek tertentu. Contohnya, umum manusia mencakup semua manusia. Khusus atau Socrates hanya menunjuk satu orang tertentu. Kedua, term konkret dan term abstrak. Term konkret menyebutkan objek nyata atau yang bisa dibayangkan secara fisik. Contohnya seperti kursi, anjing, dan gunung. Term abstrak menyebutkan sifat, kualitas, atau konsep yang tidak memiliki bentuk fisik. Contoh, keadilan, kebijaksanaan, dan kesetiaan. Ketiga, term positif dan term negatif. Term positif menyatakan sesuatu secara afirmatif, dan term negatif menyatakan sesuatu dengan penyangkalan atau ketiadaan. Positif seperti orang jujur, pelajar. Negatif bukan guru, tidak bersalah. Jawaban soal nomor 2, sesat pikiran atau logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang tampak logis di permukaan, tetapi sebenarnya cacat secara logika. Biasanya digunakan secara tidak sengaja saat berdiskusi atau sengaja untuk memanipulasi lawan bicaranya. Berikut penjelasan dan contoh beberapa bentuk umum logical fallacy. Pertama, menyerang pribadi lawan bukan argumennya. Ad hominem. Contoh, jangan dengarkan pendapat Andi soal lingkungan. Dia saja suka buang sampah sembarangan. Kedua, strawman atau orang jerami. Mendistorsi argumen lawan agar tidak mudah diserang. Contohnya, A. Kita perlu mengatur ulang anggaran militer. Jawaban B. Oh, jadi kamu mau negara ini tidak punya pertahanan sama sekali. Ketiga, false dilema atau dikotomi palsu. Menyajikan dua pilihan seolah-olah hanya ada dua, padahal ada opsi lain. Contohnya, kita hanya punya dua pilihan, menaikkan pajak atau negara bangkrut. Terus keempat, ada slippery slope. Mengklaim satu langkah kecil akan menyebabkan rangkaian peristiwa besar tanpa bukti. Contohnya, kalau kita izinkan anak main game 1 jam, besok dia bisa kecanduan dan drop out sekolah. Kelima, apparel to ignorance atau argumen ad ignorance. Menganggap sesuatu benar karena belum terbukti salah, atau sebaliknya. Contohnya, tidak ada bukti bahwa alien tidak ada, jadi pasti mereka ada. Cara menghindari logical fallacy: pahami jenis-jenis sesat pikir. Semakin banyak kamu tahu, semakin mudah mengenalinya. Kedua, fokus pada argumen, bukan pada orang, serang ide, bukan pribadi. Ketiga, periksa bukti, jangan membuat asumsi tanpa sadar. Keempat, latih berpikir kritis, bertanya apakah ini benar-benar logis atau adakah cara pandang lain. Kelima, diskusikan dengan terbuka, jangan berdebat hanya untuk menang, tapi untuk memahami. Oke, segitu aja jawaban-jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.